warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tara Rianti, NIM 25171035, Program Studi Administrasi Publik. Mata kuliah Azas Manajemen, dosen pengampu Ibu Riau Sujawarni, Esos MM. Di sini saya akan mempresentasikan satu materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rio, tapi akan saya paparkan kembali di video ini, yaitu materi controlling. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Apa sih itu controlling? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu controlling? Jika belum, dengarkan ya apa yang saya jelaskan. Jadi, controlling adalah fungsi manajemen untuk mengawasi, menilai, dan memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana. Nah, bertujuan agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Controlling juga dilakukan secara berkelanjutan selama proses manajemen berlangsung. Apakah teman-teman sudah tahu controlling itu apa? Apakah teman-teman sudah paham? Tenang, materi controlling tidak sampai di sini saja kok. Oh iya, sebelum lanjut, jadi kesimpulan dari controlling itu adalah proses pengawasan dan pengendalian untuk mencegah penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Nah, sekiranya definisi aku bahas segitu saja deh. Oh iya, mari kita lanjut ke materi kedua, yaitu tujuan controlling. Nah, jadi tujuan controlling itu ada berapa sih dan apa saja? Oke, aku akan kasih tahu nih kalian teman-teman. Jadi tujuan controlling itu ada 5. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan organisasi, mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga ada menilai efektivitas dan efisiensi kerja. Keempat, ada memberikan dasar pengambilan keputusan. Kelima, ada meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sudah pada tahu kan jadinya? Jadi, menjamin pencapaian tujuan organisasi. Iya, jadi tujuannya itu benar-benar untuk menjamin teman-teman. Jadi tidak yang keluar dari penyimpangan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi tujuan utama dari controlling adalah menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketetapan pelaksanaan kerja organisasi. Sejauh ini sudah berapa paham ya kalian? Oke, aku masih ada materi selanjutnya ini, yaitu jenis-jenis controlling. Nah, kita sudah masuk ke materi ketiga, yaitu jenis-jenis controlling. Nah, jenis-jenis controlling itu dibagi menjadi 3. Yang pertama apa aja sih, Tara? Jadi yang pertama itu ada controlling preventive. Apa itu controlling preventive? Nah, jadi controlling preventive itu pengawasan sebelum kegiatan dilaksanakan ya teman-teman. Nah, ada juga ini controlling detective. Apa itu controlling detective? Jadi, controlling detective itu pengawasan saat kegiatan berlangsung. Jadi, selama kegiatan berlangsung juga ada pengawasan. Iya, betul. Jadi selama kegiatan berlangsung di luar lapangan maupun di mana, pengawasan akan tetap berlangsung ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada controlling corrective. Apa itu controlling corrective? Jadi, controlling corrective pengawasan setelah kegiatan selesai. Loh, ternyata pengawasan ada juga di saat kegiatan selesai. Tentunya dong teman-teman, mau dalam bentuk data, mau bentuk turun ke lapangan, tetap harus ada pengawasan.
Jadi bisa dibilang jenis-jenis controlling itu setiap jenis controlling saling melengkapi ya untuk mengawasi. Jadi jenis-jenis controlling itu saling melengkapi ya. Iya dong, karena apa? Karena untuk mengawasi kegiatan sebelum, selama, dan kegiatan setelah pelaksanaan. Oke, jadi karena tadi sudah jenis-jenis controlling, sekarang ada nih teknik controlling. Teman-teman sudah pada tahu belum teknik controlling itu dibagi menjadi berapa? Oh, betul sekali. Jadi teknik controlling itu dibagi menjadi 2. Apa saja sih? Yang pertama ada direct control, yaitu pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan. Jadi bos atau apapun itu, supervisor yang kayak gitu-gitu tuh, turun dia ke lapangan melihat secara langsung gimana sih proses kegiatan selama berlangsung ini, prosesnya itu seperti apa. Jadi dia turun ke lapangan mengecek sendiri. Sedangkan ada indirect control, yaitu melalui laporan data dan dokumen administrasi. Jadi si bosnya ini cuma mendapatkan laporan aja berupa data-data dan dokumen administrasi tersebut. Dia tidak turun langsung ke lapangan. Seperti itu ya teman-teman. Ingat, itu teknik controlling. Oke? Jadi itu di teknik controlling tuh kayak pemilihan teknik controlling harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar pengawasan berjalan efektif. Oke, kita lanjut lagi ke materi berapa ini? Itu ada proses controlling. Nah, proses controlling ini dibagi menjadi 10 dong, 5. Apa saja? Yaitu menetapkan standar kinerja, mengukur pelaksanaan kegiatan, membandingkan hasil dengan standar, mengidentifikasi penyimpangan, mengambil tindakan korektif. Jadi di proses controlling ini tuh standar kinerjanya tuh benar-benar harus wow gitu. Mengukur pelaksanaan kegiatan, membandingkan hasil dengan standar. Nah, hasil dengan standar yang sudah ditentukan itu dibandingkan lagi apakah sudah sesuai ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mengidentifikasi penyimpangan, bahwa selama kinerja tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi selama kinerja tersebut. Nah, kalau misalnya selama proses ini ada tindakan korektif ya ya, jadi bisa dibilang proses controlling dilakukan secara sistematif mulai dari penetapan standar hingga tindakan korektif. Seperti itu ya teman-teman. Apakah teman-teman sejauh ini sudah paham tentang controlling? Tapi masih ada materi kok selanjutnya. Jangan bosan dengerin aku menjelaskan kalian ya teman-teman. Oke, kita lanjut materi berikut. Nah, kali ini ada fungsi controlling. Pasti teman-teman dari tadi, fungsi dari controlling itu apa sih? Masa dari tadi nggak dijelasin? Pasti seperti itu kan teman-teman? Jadi sengaja aku ditaruh di ujung-ujung. Jadi fungsi controlling itu sebagai alat evaluasi kinerja. Alat ya teman-teman. Dan sebagai pedoman perbaikan. Dan ada lagi nih sebagai alat pengendali resiko. Yang terakhir ada 4 ya di sini. Yang terakhir itu sebagai penjaga stabilitas organisasi. Oh iya teman-teman, di fungsi controlling ini ada sebagai alat evaluasi kinerja. Jadi fungsinya alat evaluasi. Pasti teman-teman sudah kebayang dong, sebagai alat evaluasi kinerja. Nah, yang kedua ada sebagai pedoman perbaikan. Yang ketiga ada sebagai alat pengendali risiko. Yang keempat sebagai penjaga stabilitas organisasi. Jadi bisa disimpulkan kalau fungsi controlling itu sebagai alat evaluasi dan
perbaikan kinerja untuk menjaga stabilitas organisasi. Ingat ya teman-teman, fungsi controlling itu berarti apa? Yap, alat evaluasi dan perbaikan kinerja untuk menjaga stabilitas organisasi. Wow, kita sudah jauh ya membahas materi controlling. Tapi teman-teman tidak bertanya seperti, coba dong berikan contoh, apalagi contoh di kehidupan kita ini sekarang. Boleh teman-teman, aku akan memberikan contoh. Misalnya, contoh ya, jadi contoh dalam materi controlling di dunia nyata tuh apa sih? Mungkin saya akan mencontohkan controlling dalam pengolahan dana desa. Nah, misal nih, dana desa disalurkan untuk pembangunan balai desa. Oke nih kan, pemerintah desa wajib membuat laporan realisasi anggaran yang kemudian diawasi oleh kecamatan dan inspektorat. Nah, jika ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi fisik bangunan, dana tahap berikutnya dapat ditunda. Jadi kalau bisa dibilang makna dari controlling yang saya jelaskan barusan itu menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan pembangunan sesuai rencana. Jadi teman-teman, untuk controlling itu kita benar-benar sangat dan harus banget menerapkan di kehidupan sehari-hari kita, seperti kecil-kecilan saja deh, kita mau bangun rumah kita sendiri. Pasti kita maunya rumah itu sesuai dengan budget yang sudah kita perhitungkan. Tapi ternyata pas sudah membangun rumah, apa yang sudah ditargetkan, apa yang sudah disiapkan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi hal sekecil apapun, tidak di dunia kerja saja ya teman-teman, tapi maupun di kehidupan sehari-hari, mari kita menerapkan controlling. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi yang aku jelaskan tadi itu, controlling merupakan fungsi manajemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Melalui controlling, organisasi dapat mengawasi, mengevaluasi, serta mengendalikan kinerja agar tetap efektif dan efisien ya teman-teman. Nah, proses controlling membantu mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan sehingga penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara optimal. Nah, dalam pemerintahan dan organisasi publik, controlling berperan menjaga akuntabilitas, transparansi, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Nah, dengan penerapan controlling yang baik dan berkelanjutan, organisasi mampu meningkatkan kualitas kinerja dan mencapai tujuan secara optimal. Nah, teman-teman, karena materi yang aku jelaskan sudah selesai, semoga teman-teman paham dan ngerti ya sama apa yang aku jelaskan dari awal sampai habis. Jika teman-teman tidak paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Nah, saya Tara Rianti mengundurkan diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.